Staf Egas yang mengambil cuti massal untuk memperjuangkan bonus tambahan akhir tahun menyebabkan kekecauan jadwal penerbangan selama liburan tahun baru. Seiring berkurangnya jumlah staf yang cuti pada akhir liburan tanggal 3 pagi, operasional penerbangan bandara dan korsel bagasi umumnya lancar. Namun masalah ini belum berakhir. Staf perusahaan Tias milik grup China Airlines yang mencakup 70% dari total petugas di Bandara Taoyuan menuntut kenaikan gaji, namun negosiasinya tidak mencapai kesepakatan dan memasuki tahap mediasi sengketa perburuhan. Bila negosiasi selanjutnya gagal, voting untuk aksi mogok kerja akan diberlakukan. Izin mogok kerja mungkin akan diperoleh sebelum liburan Imlek. Pelaku usaha sektor pariwisata berseru bila timbul aksi mogok kerja oleh staf yang melumpuhkan bandara selama masa pertama liburan Imlek pasca pencabutan lockdown, konsekuensinya akan sulit untuk diperbaiki, maka mengimbau pihak berwenang untuk menangani secara proaktif. 第一个疫情过后的第一个春节档期，那当然对于我们旅行业来讲是相对非常的重要。交通部呢能够尽快的来协助大家来协商一个好的一个解决方案。 MOTC menegaskan mereka akan mengawasi administrasi penerbangan sipil dan mendesak pihak maskapai untuk berkomunikasi secara tulus dengan karyawan sehingga tragedi kelumpuhan bandara saat Imlek dapat dihindari. Angka kelahiran bayi di Taiwan telah mencapai titik terendah baru. Seiring menurunnya tingkat natalitas dan 2022 adalah tahun macan, angka kelahiran hingga November tahun lalu hanya mencapai sekitar 126.000 bayi. Asosiasi Obstetri dan Ginekologi Taiwan memperkirakan angka natalitas sepanjang tahun hanya akan mencapai 138.000 bayi, menjadi tahun dengan angka natalitas terendah di Taiwan setelah Perang Dunia Kedua. Angka kelahiran bayi di Taiwan selama 8 tahun berturut-turut menurun sebesar 10.000 bayi per tahun. Menurunnya angka kelahiran telah menjadi krisis terhadap sektor keamanan nasional. Menurut pengamatan Ormas, jumlah ibu yang bekerja dan memiliki anak di bawah usia 3 tahun di Taiwan mencapai 70%. Maka pemerintah harus menginvestasikan sejumlah sumber daya untuk membangun tempat kerja yang ramah. Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan pajak nasional dari Januari hingga November tahun lalu mencapai 3,79 triliun dolar Taiwan. Penerimaan pajak tahun 2022 diperkirakan akan melampaui anggaran sekitar 450 miliar dolar Taiwan, memicu debat terkait pengembalian saldo pajak pada rakyat. Namun dalam pidato tahun barunya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa metode pembagian untuk semua lapisan masyarakat baru akan dibahas selama berada dalam cakupan yang disetujui oleh MOF. 我们必须要未雨绸缪，把宝贵的资源优先协助高风险的国人及产业，来维持国家因应危机的韧性。 Pemerintah pusat akan merencanakan dana pajak sebesar 380 miliar dolar Taiwan ini dalam 4 program lewat 3 aspek. 2 program pertama sebesar 200 miliar dolar Taiwan digunakan untuk mekanisme subsidi, sedangkan 180 miliar dolar Taiwan sisanya perlu dibahas lagi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemungutan pajak hingga berlebihan disebabkan terutama oleh fakta bahwa pejabat administrasi terlalu konservatif dalam menilai pajak dan sistem perpajakan sudah ketinggalan zaman. Pemungutan pajak yang berlebihan tidak hanya terjadi pada tahun ini saja. Pem Susensang tanggal 3 menyatakan bahwa setelah dipotong untuk kebutuhan tak terduga, 180 miliar dolar Taiwan ini akan dibagikan kepada seluruh rakyat dalam bentuk uang tunai. Namun metode ini harus memiliki dasar hukum dan membutuhkan persetujuan Yuan legislatif. Direktur Pelaksana IMF memperingatkan akibat dampak perang Rusia-Ukraina dan pandemi di Tiongkok, sepertiga perekonomian global diperkirakan akan mengalami resesi pada tahun 2023. Separuh dari negara Uni Eropa akan mengalami kemunduran. Negara yang tidak mengalami kemunduran sekalipun tetap ada banyak orang yang merana. Georgieva menilai bahwa perekonomian Tiongkok akan menghadapi terpan baru dalam jangka pendek. Menurut data yang dirilis oleh Tiongkok akhir pekan lalu, indikator Purchasing Managers Index sektor manufaktur Tiongkok bulan Desember telah menyusut selama 3 bulan berturut-turut akibat penyebaran pandemi pada pabrik setempat dengan rekor laju tercepat dalam hampir 3 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan Tiongkok diprediksi akan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan perekonomian global dalam 40 tahun terakhir.